Halo kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik sederhana, dokter bedah di masa depan. Jika teman-teman pernah menonton film fiksi tentang sains dan teknologi, tentu sudah tidak asing lagi untuk melihat bagaimana pengobatan masa depan tidak lagi ditangani oleh manusia sepenuhnya. Pasti kita seringkali melihat di adegan-adegan film tersebut bahwa manusia hanya tidur di dalam kasur berbentuk kapsul. Lalu kapsul itu yang nanti mendeteksi dan merubah DNA serta struktur DNA si pasien, lalu membuat dia menjadi manusia super. Tentu walaupun dianggap sebagai film fiksi, namun bukan tidak mungkin bila di masa depan itu dokter kita tidak lagi ditangani oleh manusia. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kita tahu bahwa manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, tetapi ternyata manusia tidak begitu saja menerima keadaan ini. Manusia justru berusaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan cara mengembangkan teknologi yang bisa membuat mereka mampu melakukan segala hal yang semula tidak mungkin bisa dikerjakan. Jadi manusia tidak bisa terbang, lalu dikembangkanlah pesawat terbang. Bahkan pesawat yang sudah ada sekarang sudah bisa menjelajahi luar angkasa. Padahal di zaman dulu mereka belum berpikir sampai ke situ. Manusia juga tidak bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan, padahal ada hewan-hewan yang lebih hebat melihat dalam kegelapan. Merasa dikalahkan oleh hewan-hewan tersebut, manusia pun mengembangkan yang namanya teleskop, sehingga walaupun ke dalam malam pun kita masih bisa meneropong jauh dan melihat menembus kegelapan. Bukan hanya kegelapan, tetapi manusia juga mampu membuat teleskop untuk meneropong jauh ke luar angkasa, meneropong jauh ke atmosfer bumi untuk mengamati jagat raya ini. Jadi keterbatasan dalam hal pendengaran misalnya juga diatasi dengan cara mengembangkan teknologi telekomunikasi yang memungkinkan manusia untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai orang di belahan dunia yang sangat jauh. Bahkan sekarang semua orang bisa mudah dijangkau lewat Zoom, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WA, dan lain sebagainya. Begitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dulu hal-hal yang kita anggap mustahil itu kini bisa menjadi hal-hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal kalau di zaman dulu orang-orang seperti itu bisa disebut orang-orang sakti karena cuma mereka yang memiliki kekuatan supernatural. Nah, setelah semua pencapaian teknologi manusia yang ada sekarang, ternyata belum mempermudah kehidupan kita. Dan berkat teknologi, robot-robot dan mesin-mesin juga mulai menggantikan peran manusia dalam berbagai pekerjaan. Kini bahkan di bidang medis, pekerjaan sebagai dokter pun di ruang operasi bisa dilakukan dengan bantuan robot. Tentu ini merupakan salah satu cara manusia mengatasi keterbatasannya dalam dunia kedokteran. Ada beberapa rumah sakit di seluruh dunia yang sudah mulai menerapkan
pemanfaatan robot dalam proses bedah di ruang operasi. Tentu robot-robot ini tidak diprogram untuk melakukan operasi bedah secara mandiri. Pada generasi pertama misalkan, dokter bedah masa depan ini hanya mempunyai lengan mekanik sebagai perpanjangan tangan dari para dokter yang memiliki berbagai keterbatasan. Tapi keunggulan robodok atau robotik dokter ini terletak pada kekuatan lengannya yang jauh melebihi dokter bedah manusia. Sebagian manusia tentu saja para dokter bedah dapat mengalami kelelahan saat sedang melakukan operasi yang rumit dan memakan waktu. Tentu membutuhkan ketelitian dan kemantapan lengan-lengan yang melakukan pembedahan tersebut pada saat mendekati akhir proses operasi tidak sebagus menit-menit awal pembedahan. Padahal proses operasi sangat membutuhkan kesiagaan yang sempurna. Mungkin saja di detik-detik awal pembedahan sampai detik akhirnya sedikit terjadi kesalahan yang bisa menyebabkan kelalaian dan kelelahan manusia, sehingga bisa membuat malapetaka bagi sang pasien. Jadi tangan para dokter berta yang hebat sekalipun terkadang masih belum sempurna dalam hal presisi saat melakukan pembedahan yang paling berisiko. Tentu menyadari pentingnya kesempurnaan kendali dan presisi dalam proses bedah yang menyangkut manusia ini, para dokter bedah kita mulai mendapatkan bantuan dari asisten barunya. Keseluruhan proses operasi dokter bedah yang berpengalaman yang sebelumnya ditangani oleh mereka sekarang mulai dilakukan oleh lengan-lengan robot mekanik yang tentu digerakkan oleh dokter tersebut. Kita bisa melihat beberapa gambar yang ada di atas ini dan juga di sini. Bagaimana ilustrasi-ilustrasi yang ada dan juga sudah terjadi mewakili bagaimana masa depan dunia medis ke depan. Tentu tujuan utama pengembangan teknologi ini adalah supaya suatu saat nanti proses pembedahan jantung misalkan yang sangat berisiko dapat dilakukan oleh lengan-lengan mekanik yang dilengkapi berbagai peralatan bedah canggih, presisi, dan dalam skala yang begitu kecil. Sehingga proses operasi ini bisa dilakukan tanpa melukai tubuh pasien atau kita sebut dengan closed case heart surgery. Alat-alat bedah mikroskopik ini dapat menyelinap melalui tubuh pasien tanpa menyebabkan luka makro. Jadi peralatan mikroskopik yang sudah berhasil masuk ke dalam tubuh tersebut dilengkapi juga dengan kamera mini sehingga semua yang terjadi dalam tubuh dapat ditampilkan pada layar monitor. Dokter bedah juga dapat terus menjalankan proses operasi sambil melihat layar untuk memantau semua proses sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Setelah proses operasi selesai, alat-alat bedah mikro ini dikeluarkan kembali dengan sangat hati-hati tentunya. Proses operasi tidak lagi meninggalkan bekas luka karena luka yang ditimbulkannya hanya luka mikro yang dapat pulih dalam waktu yang singkat. Proses operasi juga bisa diselesaikan dengan lebih cepat karena para dokter tidak perlu lagi menyisihkan waktu untuk menyayat tubuh pasien dan menjaga kestabilan tubuh yang dapat tiba-tiba turun karena adanya luka tersebut. Mereka pun tidak terlalu menyisihkan waktu untuk menjahat kembali luka dengan sangat hati-hati supaya tidak meninggalkan bekas yang kentara. Dokter juga bisa lebih memusatkan perhatian pada inti proses operasinya sendiri. Sehingga peralatan mikroskopik yang digunakan dapat mencapai bagian-bagian yang biasanya sangat sulit dicapai oleh para dokter yang mengandalkan tangannya sendiri yang masih menggunakan pisau bedah biasa. Kamera mini yang dipasang pada alat-alat bedah yang dimasukkan ke dalam tubuh juga membantu dokter untuk melihat dan memantau jaringan yang biasanya susah diamati oleh mata manusia.
Pemudahan mikroskopik ini juga mengurangi kekhawatiran terjadinya kekurangan darah karena terlalu banyak darah yang hilang karena luka operasi. Beberapa riset sebelumnya dilakukan untuk menyempurnakan dokter bedah ini atau dokter robot masa depan ini bagi umat manusia di masa depan. Seperti yang dilakukan di Oxford oleh John Redikival, Inggris. Dia telah mampu mengembangkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang bisa mendeteksi penyakit jantung, bahkan lebih baik ketimbang manusia atau 80% lebih akurat. Di Universitas Harvard juga para peneliti berhasil menciptakan smart mikroskop yang dapat mendeteksi infeksi pada darah. Alat yang dilengkapi oleh kecerdasan buatan itu dilatih dengan 100.000 gambar dari 25.000 Selandia, sehingga kecerdasan buatan bisa dengan mudah mendeteksi bakteri. Kecerdasan buatan ini juga punya akurasi 95% dalam mendeteksi infeksi bakteri. Di Jepang, tepatnya di Jepang juga misalkan, di Universitas Showa, para ilmuwan berhasil mengembangkan alat yang bisa mendeteksi sel kanker di usus. Alat ini juga dilengkapi oleh kecerdasan buatan dan terbukti 86% akurat. Lebih menyenangkan lagi bahwa kecerdasan buatan juga bisa lebih cepat mendeteksi penyakit ketimbang manusia. Bahkan sebuah studi yang pernah dipublikasikan di jurnal internasional membuktikan bahwa sistem algoritma yang dikembangkan melalui robot ternyata bisa mendeteksi kanker pada payudara jauh lebih cepat daripada ahli radiologi. Tentu kita berharap bahwa keberadaan kecerdasan buatan ini akan mempercepat proses penanganan pasien. Sebab beberapa kasus penyakit, kecepatan diagnosis membutuhkan penyakit yang bisa disembuhkan atau tidak. Ini baru di tataran kedokteran yang digunakan untuk membantu diagnosis pasien. Di bidang-bidang medis, para ilmuwan juga harus mampu membuat mesin robot untuk mengoperasi. Sebuah proses yang tentu memang sulit, tetapi kita berharap bahwa ke depan manusia dan robot bisa menjadi sebuah kesatuan. Bahkan kita berharap bahwa dengan menggabungkan konsep-konsep teknologi yang baru dengan ilmuwan-ilmuwan yang baru, kita bisa mengembangkan robot bedah yang lebih baik. Tentu kita berharap sampai 5 sampai 10 tahun ke depan benar-benar sudah diterapkan secara massal. Artinya penanganan pasien akan lebih cepat dan lebih baik sehingga angka kematian dapat kita tekan. Proses operasi di masa depan juga tidak terlalu membutuhkan banyak orang di ruang operasi sehingga dokter hanya memerlukan bantuan satu atau dua perawat untuk di ruang operasi sehingga ruang operasi tidak penuh sesak. Dokter juga bisa memantau monitor sambil menampilkan gambar-gambar yang berhasil ditangkap kamera mini yang ditempelkan pada tubuh manusia pada alat-alat bedah ini. Tentu pisau-pisau bedah pada ujung lengan mekanik robot bergerak sesuai dengan perintah komputer yang dikendalikan oleh dokter. Kita berharap bahwa dokter bedah hanya perlu mengerahkan alat kendali di tangannya sambil memantau monitor. Dengan begitu, biaya operasi yang mahal bisa kita tekan di masa depan, sehingga semua orang punya akses yang lebih besar terhadap kesehatan yang lebih memadai. Dengan begitu, angka kematian di dunia juga dapat kita turunkan. Tentu, alat kendali ini dia terletak pada monitor pemantau dan juga mungkin
kita bisa melihat bahwa di masa depan ada secerca harapan yang lebih baik. Apalagi melihat bahwa misi ke depan manusia adalah untuk membuat dunia lebih baik, bahkan untuk menemukan dunia baru di Mars. Oke, terima kasih. Demikianlah pemaparan kita tentang dokter di masa depan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam sehat, salam sukses. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Profesor Yohanes Surya. Sampai jumpa.